Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merupakan partai politik yang mengklaim diri mereka sebagai pejuang terdepan demokrasi, sesuai dengan namanya yang mengandung kata demokrasi. Namun, mekanisme organisasi yang berjalan di tubuh PDIP sejak didirikannya hingga sekarang sama sekali tidak demokratis. Segala keputusan politik PDIP bersumber dari satu-satunya tokoh panutan mereka, yakni Megawati Soekarno Putri. Meskipun mereka mempunyai mekanisme musyawarah dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Megawati, yang menjadi penguasa tunggal partai politik ini. Penguasa tunggal yang tidak tergantikan dan tidak boleh digantikan. Hal ini dapat dimaklumi karena sosok Megawati bukanlah sekedar ketua umum partai. Ia merupakan simbol keberlanjutan ajaran Marhainisme yang dicetuskan proklamator dan Presiden RI pertama Bung Karno. Terkait posisinya sebagai putri proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia tersebut, Megawati mungkin bisa disebut sebagai ruhnya PDIP yang selalu mengklaim sebagai pembela wong cilik sesuai ajaran Marhain. Namun pada kenyataannya lebih memperjuangkan kekuasaan ketimbang memperjuangkan nasib wong cilik atau rakyat kecil. Sejarah PDI Perjuangan diawali dengan penggabungan atau fusi 5 partai politik, yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI yang berlangsung pada era pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Penggabungan kelima partai politik yang kemudian menjadi Partai Demokrasi Indonesia itu diresmikan pada tanggal 10 Januari 1973 yang sampai sekarang diperingati sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan. PDI saat itu dipimpin oleh Suryadi yang kemudian merekrut Megawati sebagai salah seorang anggotanya untuk memperoleh pengikut sebanyak-banyaknya dari para pendukung ajaran Bung Karno. Namun kerjasama Suryadi dengan Megawati tidak berlangsung lama karena terjadi konflik internal berkepanjangan antara para pengikut Megawati dengan pengikut Suryadi yang diakhiri dengan Kongres Luar Biasa atau KLB di Surabaya. Dalam KLB tersebut, Megawati terpilih menjadi ketua umum. Tetapi Suryadi dan para pengikutnya tidak rela menerima kepemimpinan Megawati. Tetap mendaulat Suryadi sebagai ketua umum PDI. Sehingga PDI pun mempunyai pemimpin kembar. Megawati kemudian mengganti nama partainya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara Suryadi tetap memimpin PDI tanpa kata perjuangan, yang akhirnya tenggelam di tengah arus pendukung Megawati yang sangat besar. Konflik politik di tubuh partai berlambang banteng ini diwarnai dengan tragedi kelam kemanusiaan yang sangat menggenaskan. Pada 27 Juli 1996 yang sering disebut sebagai peristiwa Kuda Tuli, saat itu markas DPP PDI Perjuangan diserbu ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih markas partai tersebut. Banyak anggota PDIP yang mencoba bertahan di dalam markas menjadi korban luka-luka dan tewas dalam peristiwa kelam ini. Namun peristiwa ini sampai sekarang masih menyimpan misteri. Tidak ada upaya serius untuk membongkar siapa yang telah melakukan serangan tersebut. Megawati sendiri setelah menjabat sebagai Presiden RI kelima tidak melanjutkan pengusutan peristiwa ini secara serius, sehingga peristiwa Kuda Tuli tetap diselubungi misteri. Dan yang menimbulkan pertanyaan banyak orang hingga sekarang, Megawati setelah menjadi presiden justru mengangkat Sutioso menjadi gubernur DKI Jakarta. Padahal Sutioso pada saat terjadinya peristiwa Kuda Tuli menjabat sebagai Pangdam Jaya, yang notabene adalah penanggung jawab keamanan ibu kota yang semestinya bisa menghindarkan terjadinya serangan brutal ke markas PDIP. Namun tak dapat dipungkiri, sejak peristiwa Kuda Tuli tersebut, nama Megawati Soekarno Putri semakin dikenal masyarakat Indonesia. Dan PDIP pun menjadi partai terbesar yang berhasil mencetak kader-kader terbaiknya, termasuk Presiden Jokowi dan sejumlah kepala daerah. Sayangnya, partai politik terbesar yang selalu mengagung-agungkan demokrasi dan yang seharusnya menjadi contoh dalam membangun kedewasaan berpolitik, justru tidak pernah bisa menerima kekalahan. Padahal menang dan kalah adalah bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi dengan sportivitas yang tinggi. Sejarah mencatat, Megawati tidak pernah bisa menerima kekalahannya dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang memerintah selama 2 periode. Sampai-sampai ia tidak pernah mau menghadiri acara detik-detik proklamasi yang diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus di Istana Negara.
hanya karena presidennya adalah SBY. Sikap yang sama ditunjukkan setelah Prabowo Gibran dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU dan dikukuhkan oleh MK. Di saat Partai Nasdem, PKB, P3, dan PKS yang semula berada di kubu 01 dan 03, pada akhirnya menerima keputusan Mahkamah Konstitusi, Megawati dan partai politik yang dipimpinnya justru melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT UN. Semua keputusan politik PDIP ini lagi-lagi bersumber dari keputusan tunggal Megawati Soekarno Putri yang tidak bisa dibantah oleh para elit politiknya. Hanya Jokowi dan Gibran yang berani bersimpang jalan dengan Megawati karena bosan dicap sebagai petugas partai dan terus-menerus diatur oleh sang ketua umum. Jadi, kalau ada yang mengatakan PDIP berada di bawah ketiak Megawati, sepertinya memang ada benarnya. Prabowo Gibran, men of our time.